teman-teman banyak yang penasaran awal kehamilannya itu kayak gimana sih? Kan kakak belum pernah ceritain langsung nih. Yang ada lah, awal kehamilannya konten eksklusif loh ini. Makasih loh. Saya sangat terharu saya bisa mendapatkan ini kan. Hi everyone, welcome to Siskas. Wow. Akhirnya Lama banget nggak opening itu. akhirnya kita ada Siskas lagi dengan bintang tamu spesial Nabila Maren. Kalau Siskas kan emang berdua nggak sih? Nggak, ini nggak ada bintang tamu nggak sih? Ya emang kita ngobrol aja. Oke, kakak apa kabar? Anda, ya ampun panggilannya udah Kak Dedek sekarang loh. Iya. Gimana rasanya sekarang udah bukan AA lagi tapi jadinya Mama Mil. Gimana rasanya? Jadi ganti panggilan ya. Ganti panggilan. Happy banget dong. Hai teman-teman Siskas. Oh my god. Akhirnya bisa podcast lagi Iya ya. bener, long time no see. Sekarang kegiatannya apa sih kakak nih? Gini aja. Penasaran juga. Kegiatannya aku. kakak apa nih sehari-hari? Sehari-hari. Mungkin diceritain dari Iya. bangun tidur sampai tidur Oh lagi. ya ampun, setiap harinya jadi berubah-berubah gitu ya? Ya karena kan mungkin Iya. beda ya sama dulu. Kalau dulu kan mungkin pagi-pagi Ngontan gitu ya. Sekarang tuh apa gitu kegiatan penasaran? Sekarang kegiatannya adalah ya dari pagi bangun, sarapan biasa sih. Biasa aja Lebih sih, chilling guys. life lah ya. Lebih chilling life ya benar. Karena harus jaga semuanya kan. Lebih menjaga aja sih sekarang, ngurang-ngurangin kegiatan yang mungkin tadinya terlalu berat ternyata gitu mungkin untuk Mama Mil gitu ya. Dan sekarang sekarang udah mulai ngurangin kegiatan. ya. Betul. Lebih ke makan mulu, lebih ke gitu. Berarti kan seringnya Terus di kegiatan rumah ya? Di rumah iya, sering di rumah karena kegiatan-kegiatannya kita pilih-pilih yang bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjain sambil bed rest gitu. Yang bikin gak bosan apa sih kalau di rumah kita? Kebetulan Iya. bukan orang yang bosenan di kamar ya. Beruntung Iya. banget, itu beruntung banget, itu beruntung banget. Iya benar, alhamdulillahnya bukan tipe yang bosenan di kamar Suntukan. jadinya. Iya bukan suntukan karena apa? Sebenarnya di kamar tuh bisa melakukan Banyak hal ya. hal guys, cuma ya mungkin ada keterbatasan lah. Oke. Yang mungkin konten-konten ya. Maaf guys kalau misal Konten yang bolong-bolongnya. gak jarang ya, Iya karena benar. Ya, itu Mama dia Mil ya. harus banyak-banyak bed rest ya, sepertinya. Apalagi kemarin habis ini kan yang 7 bulan kemarin. Itu Jadi- mau diceritain atau gimana sih sebenarnya? Apa mau tanya cerita tentang apa nih? Itu kayaknya nanti agak di tengah-tengah Oh, aja ya, iya, karena boleh. itu pertanyaan terbanyak dari netizen itu tentang Iya, kenapa acara kemarin 7 nggak bulanan jadi, itu. Kenapa nggak jadi? Itu kita simpan pertanyaannya untuk nanti. Sekarang aku mau nanya dulu nih Kak. Apa perbedaan yang paling signifikan gitu dari tadinya Apa ya nggak dari kegiatannya, apa dari badannya, apa dari apapun perbedaan yang signifikan kan misalnya kayak Perbedaan rasanya ada yang berubah ya dari sebelum Jelas, hamil jelas dan lah. sesudah hamil gitu. Apa? kalau sebelum hamil itu terkait misal kesehatan gitu ya. Itu kayak yang dipikirin ya udah makan buat sendiri, apa yang kita makan ya buat sendiri. Jadi kayak mau makan apa aja. Nah, kan yang rasain aku aja. Terus kadang kalau misalnya nggak makan juga kan, jadi kayak, Terus ya kita sakit lagi dirinya malas sendiri, makan gitu iya. tuh. Oh ya udah sih kan Kan buat nah, kita tapi sendiri. sekarang kan kayak jadi mau makan apa yang kita makan nih. Anak kita makan, dede bayi ikut makan gitu kan. Jadi lebih milih-milih terus Oke. mau males makan tuh Jadi mikir buat kayak kesehatan ya ampun anaknya ya. kalau misal aku males makan berarti dede bayinya nggak makan juga dong gitu. Lebih mellow ke situ-situ aja sih. Kalau tentang ini ya tentang lifestyle gitu. Tapi kalau tentang kegiatan juga gitu. Oh bisa gitu ya, kayaknya waktu kemarin tuh aku berkegiatan satu hari berapa kegiatan tuh nggak capek gitu. Terus sekarang kalau rasanya kitanya tuh bisa nggak capek loh, tapi kayak tiba-tiba buyar gitu aja ya. Kok pusingnya kan.
oh iya ya berarti dede bayinya nih yang capek gitu sih. Iya. Makanya mulai dari situ udah Masih ngejup gitu di luar kota nggak sih kakak? tidak besti. Kuat ya, sudah tidak kuat ya. Tapi alhamdulillah terima kasih ya Allah, terima kasih dede bayi dari umur awal sampai Masih bisa diajak kemarin kerjasama. sebelum 7 bulan, mungkin 6 bulan sekian, dedek bayi masih sangat Pengertian. iya, benar pengertian banget sama Betul. mamanya ya. Saya sangat salut dengan ponakan saya ya, sangat cinta sekali ya dengan ponakan saya. Iya, makasih sangat banyak kuat loh, ya. diajak terbang terus, diajak Iya, joget-joget terus, dia strong. Makasih Itu banyak yang Bayi. awal-awal kehamilan kan kita ke Singapura ya. Oh, iya makanya Iya, masih langsung ke luar negeri, bahkan tuh masih kecil banget dan dia masih kuat. belum kelihatan makanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Terus ya udah kalau Iya. semakin emang usia kandungannya semakin besar kan kayak ayo mah istirahat yuk rasanya gitu. Udah yuk Mah. gitu, ayo istirahat. Awal-awal udah kuat nih aku Iya, nih sekarang let's go gitu. bed rest. Iya. Lebih ke itu sih, nagih sih anaknya. Ayo mah tiduran yuk gitu. Gitu. Mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran awal kehamilannya itu kayak gimana sih? Kan kakak belum pernah ceritain langsung nih yang belum ada lah. awal Ini konten kehamilannya gitu. eksklusif loh ini. Makasih loh. Saya sangat terharu saya bisa mendapatkan ini karena sebetulnya saya belum ngasih pertanyaan ini tadi. Jadi kayak kakak kayak udah kamu mau tanyain apa aja terserah deh. Aku sengaja mau nanyain ini gitu. Nah, aku kan udah sempet ceritain tadi konten aku. Pertama kali tuh kita abis nge-gym kalau nggak salah. Kita nge-gym habis itu Pilates. yoga yang ini tapi yoga yang jungkir-jungkir gitu. jungkir balik gitu. Kita habis loh, bareng guys. terus tiba-tiba kok si kakak ini paginya aku curiga kan. Kita tuh ada jadwal malam sama jadwal pagi. Yang paginya si kakak nggak ikut. Terus si mama tuh oh iya, si pagi kakak nggak ikut kan. Terus mama tuh udah kayak tiba-tiba itu aku belum tahu. Tiba-tiba Kakak dari juga tempat yoga, mama tuh mampir beli susu hamil. Bukan. Iya. Nggak langsung susu hamil. Beli Tes pack beli tes pack dulu. tes pack ini beli nggak sama aku. Oh, nggak sama Belinya dia. sama aku habis yoga. Heeh. Kan kakak nggak ikut, kakak di rumah. Mama bilangnya kakak tuh sakit. Terus katanya nanti gitu. Terus beli susu hamil, pulang. Oh, yang yoga hari kedua ya? Iya. Kalau yoga hari pertama kan kakak cuma ikut. bilang mual-mual doang kan. Iya, tapi kakak ikut. Dia nggak bilang mual sih, kakak nggak ngerasain awal-awal nggak ngerasain mual gimana. Itu kenapa sih kakak tuh kayak lemes nggak enak badan kan? Jadi kan kalau habis yoga biasanya ya udah capek-capek aja gitu kan, nggak ngeh juga sih. Cuma yang hari itu tuh kayak lebih lemes aja dari biasanya gitu, kayaknya Beda besok nggak ya? ikut deh. Iya, besok nggak ikut Terus deh. tiba-tiba Terus tes nggak tahu deng. feeling yang tiang sangat Kuat itu. Iya. Terus akhirnya dibeliin lah sama yang itu kakak belum percaya juga, maksudnya belum apa sih enggak kenapa-napa aspek kok ya. iya, maksudnya kan biasanya kalau yang kita lihat di TV gitu ya guys, TikTok oh tanda-tandanya mual-mual dulu ini tuh enggak, Aku jadi pikir kakak mual enggak ya? enggak Itu cuma lemes doang ya kakak di kamar yang habis terus yoga itu. iya kayak cuma pusing doang, Iya. pusing aja, lemes, capek gitu loh. Terus Itu tuh waktu Kak Atri lagi haji. Kak Atri mau haji kan, kakak di sini nih, kakak di sini terus itulah kak besok pagi pokoknya ini ya kan, baiknya pagi untuk tes pack itu kan paling akurat adalah bangun tidur pagi sebelum apa sih, kayaknya pokoknya sebelum ada apa-apa terus bangun tidur langsung buang air kecil. Nah itu tuh paling akurat gitu. Nah ya udah akhirnya besok paginya kakak manut nih sama mama. Udah cek gitu. Ternyata Alhamdulillah. Itu sampai kalau nggak salah 3 test pack kan? Sampai 3 test pack waktu itu. Iya kan belinya kan emang kalau tes biar akurat nggak cuma satu, biar pakai tes pakai dengan merek yang berbeda-beda tiga-tiganya dan hasilnya sama gitu. Alhamdulillah. Itu sempat shock dan kaget Dan juga kita sih. langsung ke rumah sakit ya. Iya karena cek kan bener nggak ya gitu. Dan ternyata benar, alhamdulillah. Tadinya tuh sebenarnya ada rencana ini
terselubung ya. Terselubung. Saya tadi mau ada rencana ngasih taunya Papa Mil tuh pas Papa Mil udah balik aja gitu. Cuma kan kita boleh mikirnya kayak gitu. Kita kemudian mikirnya mumpung Papa Mil di sana kan didoain. bisa berdoa, iya bisa berdoa lebih untuk Dede bayi. Langsung aja deh, akhirnya langsung dikasih tahu aja. Dan Lewat itu video call tapi itu ada yang ngerekam siapa ya? iya. Itu pas mau OTW ke ini ya, pas mau OTW ke Iya, waktu OTW ke rumah sakit. rumah sakit ya. Itu melo banget guys, karena aku ada di mobil yang sama ya. Sama papa tuh bisa mobil kalau nggak salah. Apa di situ ya? Papa kan nggak ikut, Mama aja, mama ya. aja. Cuman mama ya. Jadi intinya di mobil itu tuh Kita bertiga haru kan? banget, bertiga haru banget. Karena papa Mil tuh langsung nangis. Aku nggak expect ya. Sama. Karena aku tuh belum pernah lihat. Guys ini ya, asli aku tuh belum pernah lihat Kak Tri tuh nangis di depanku dan aku belum pernah lihat Kak Tri yang kayak gitu. Terus pas Kakak begitu, juga kaget. kakak juga belum pernah lihat oke. Terus kayak Terus kayak gitu aku juga kaget. kayak pertama kali aku lihat Kak Tri nangis di depanku dan kayak Langsung berubah suasana mobil. bener-bener kayak Tadi yang nangis dipikir- bahagia itu. ya tau lah, maksudnya dipikir ekspresinya apa kek, apa Kayak yang happy. Gitu-gitu. Terus aku pikir kayak yeah gitu. Ternyata nangis dan alhamdulillah. Terus kayak aja subhanallah. sampai nangis. Ya Allah. kita nggak ada yang expect. Gak ada Jadi yang tiba-tiba- reaksinya kayak gitu. Iya, tiba-tiba suasana mobil berubah menjadi haru. Subhanallah. Gitu. Lucu banget. Nah, ada ini nggak? Ada ngidam-ngidam terlucu nggak yang Papa Mil harus nyariin apa sampai mana? Kan orang ngidam kadang aneh-aneh ya. Pengennya ada. Tapi Pengen banget ada kayak gitu deh. ada nggak? Enggak ada. Ngidam yang paling unik dan yang paling susah untuk didapetin apa? Kayaknya nggak ada yang susah deh. Waktu di Tapi susahnya gini. Jadi waktu itu sempet pas masih ngejob di luar kota. Tapi kayak nggak harus Papa Mil juga yang nyari gitu loh, tau nggak sih? Jadi waktu di luar kota itu, waktu itu di mana ya? Di Surabaya apa di Jakarta? Aku pengen banget nasi megononya Wonosobo. Kan susah ya? Aku tahu lagi tuh. Kan susah ya? Itu bikin Itu heboh 2 Uti kali. tahu nggak Iya, malam-malam. makanya. Itu posisi pulangnya masih ke Jogjanya itu Masih masih lama. seminggu lagi gitu maksudnya. Jadi terus dan rutenya job itu waktu itu tuh nggak ada yang ke area Jawa Tengah gitu. Kayak Jakarta, habis itu terbang lagi kemana-mana. Jadi nggak ada yang deket-deket gitu, nggak ada. Iya. Aduh, pengennya nasi megono lagi. Cari di mana lu? Kita cari nasi megono Terus. wilayah Jakarta Surabaya. Di mana Sebenarnya nyarinya? Ada. Oh ada. Di wilayah Jakarta aku tuh kemarin sempat ketemu, tapi nasi megononya bukan yang kayak tempat Uti. Jadi bukan kayak nasi megono Wonosobo, tau gak sih? Terus kayak gimana bentuknya? Beda, itu namanya nasi megono tapi enggak ya, waktu itu beda ya. Dari nangka Dari ya. nangka? Iya. Jadi sayurnya tuh beda, bukan itu. Tapi tetap nggak bisa muasin ya? Nggak maunya yang itu. Agak susah Tadi ya. katanya nggak ada yang Ya susah, udah, tapi akhirnya- menurut aku ini susah sih. ya? Ini So, susah. akhirnya nunggu seminggu sih. Ya nunggu sampai Jogja dulu dong. Iya Sampai sih. Jogja, Uti ngirim dari Wonosobo, agak repot Uti ya. Itu Uti Makasih tuh ya, bener-bener Uti. begitu dikabarin kakak ngidam. Iya, agak itu repot ya, agak bener-bener. repot ya, langsung dipaketin dari Wonosobo ke sini. Iya. Banyak banget guys. Karena kan Uti tuh pikirnya kayak nggak mau anaknya tuh ileran, kata Uti tuh. Iya kan? Kalau Uti tuh kalau misalnya kakak ngidam itu Uti tuh pengen banget segera memenuhi idamannya Iya, kakak bener. gitu. Jadi Sama karena juga iya gitu. Ada satu lagi, waktu itu rute luar Jawa malah. Pengen apa? Gudeg. Kenapa sih kayak Tapi gitu? harus gudeg yang Dede, itu. kamu kenapa kayak gitu, Dede? Tapi harus gudeg yang merek itu. Yang Iya. Harus itu. iya. Kalau nggak itu apa yang Beda. terjadi? Nggak apa-apa, makannya tetap nggak apa-apa. Cuma kayak masih belum puas aja. Oke. Atau masih kayak, oh belum nih, aku belum makan yang itu gitu. Oke. Aku ada satu Ada dua pertanyaan yang emang dari aku sendiri ya ini ya. Iya. Kan kadang tuh kita cewek-cewek kan ada BM, Iya. ada ngidam. Apa nah, bedanya apa BM bedanya? sama ngidam? Nah itu, tapi kakak kan bukan tipe yang BM-an. Iya. Iya kan? Heeh. Kakak yang kalau BM
pengen ya pengen aja gitu. Tapi kan kakak kadang kalau pengen kayak waktu itu kita pengen sushi, kita bisa kayak jalan berdua beli sushi doang, balik udah makan doang gitu. Iya, kakak juga nggak ngerti ya. Apa bedanya apa BM ya? sama ngidam? Nggak ngerti. Kayak kalau mungkin kalau BM tuh bisa dialihkan kali ya. Tapi kalau bisa kepikiran gitu loh, kalau ini nih. Misal nih ya, belum nih aku belum makan yang itu. misal Ya, kakak setiap nih, makan, bulan. pas itu ya setiap makan tuh kayak bukan Nugono nih, bukan Nugono gitu. Sama yang segitunya. Oh, berarti aku udah agak nangkep nih kalau BM itu bisa dialihin Iya, emang bisa kayak dialihin. kita agak kenyang itu udah kayak oh lama-lama dia lupa sama Iya, BM-nya bener, dia bisa itu. lupa. Nah benar bisa lupa. Kalau BM tuh bisa diganti dengan yang lain. Kalau ngidam nggak bisa. Nggak tahu bisa apa nggak ya, cuma yang kakak alamin kayak gitu. Jadi kayak setiap makan kan Nugono gitu. Itu yang seneng kakaknya apa dedeknya? Dua-duanya deh. Kak aku pribadi suka Megono. Tapi pernah nggak dedeknya pengen sesuatu yang kakak nggak suka? Enggak. Kakaknya pengen sesuatu, dede nggak suka, iya. Itu banyak. Itu aku tahu. Itu banyak. Bahkan dede ini nggak bisa makan seafood apa? Iya, seafood udang gitu-gitu kakak nggak bisa. Awal-awal bener-bener nggak bisa sama sekali. Sampai umur 7,5 bulan kemarin. Bisa. Nggak bisa. Sampai umur 7 bulan lebih itu masih belum bisa. Jadi emang nggak Bisanya kapan? keluar lagi gitu. Nah, tapi setelah itu coba kan akhirnya, karena kan butuh protein banyak ya bun. Terus ya udah deh, akhirnya berani nyoba lagi. Apa? Udang. Pertama kali udang. Apa ikan laut? Udang sama kepiting. Yang banyak proteinnya yang mantap kan di situ kan. Tuh, terus nyobain. Ya walaupun nggak terus nikmat banget, tapi seenggaknya nggak menolak. Udah nggak nolak. Padahal kakak ini guys suka banget sama seafood. Benar sekali. Kakak suka banget sama seafood, kakak nggak bisa makan seafood. Iya. Kakak suka banget sama sushi, kakak nggak bisa makan sushi. Nah, kalau sushi memang nggak boleh ya bumil-bumil di sana. Boleh makan sushi tapi yang matang aja. Tapi kalau berhubung aku kalau makan sushi selalu mentah, sashimi. selalu cari yang mentah, jadinya mendingan enggak gitu. Karena kalau Kakak, sushi matang tuh iya. beda sih. Karena aku lebih suka yang mentah guys, jadinya Kakak belum udah ngomong nggak gini, makan sama sekali. Dek, aku janji habis lahiran kita sushi date ya. Iya, sashimi. Kakak udah pengen banget jadi Salmon sashimi. setiap aku makan, kayak kan aku akhir-akhir lagi sering nge-storyin sushi kan, dia komen terus. Iya. Dia komen kayak Ya Allah, tolong sashimi. sashiminya dijauhin dari Ini aja aku. deh, di hide aja dari story. Ini mah kayak bisa di hide aja gak daripada aku pengen terus. Berujung akhirnya aku hide. Jadi sekarang apapun aku story kakak tidak bisa lihat. Daripada aku lihat sashimi terus. Iya. Lanjut. Sekarang berarti udah berapa bulan ya? 30 berapa ya? Mari kita lihat aplikasi. Lupa. Bisa Bukan, lupa. maksudnya Oh, berapa ada minggu? aplikasinya ya? Oh, ada dong. Oh, demi apa? Tuh. Sumpah. Ada sekarang 34 minggu. Wow. Lucu banget. Jadi nggak cuma kuliah, sekolah yang ada aplikasinya, ternyata pregnancy juga ada. Pregnancy ada dong. Wah, Jadi kita bisa akurat aja sih. keren. Kita bisa melihat ilustrasi perkembangan dede bayi. Kalau di umur minggu sekian tuh, oh bentuknya udah kayak gini gitu. Walaupun cuma ilustrasi sih. Cuma kan ya lucu, gemoy. Gemoy apa? Segemoy itu. Kadang ngaruh ke mood gak sih? Apa ya? Hamil kan, kalau PMS itu ngaruh banget di mood. Kalau hamil kan berarti nggak ada PMS kan? Nggak ada. Mood swing nggak? Sama sih kayaknya. PMS tiap hari. Enggak sih, tapi kalau kakak enggak sih kayaknya. Kakak nggak jadi mood swing? Mood swingnya apa nih? Kalau kakak Yang lebih pengen mellow sebutnya? iya. Oh lebih mellowan. Lebih mellowan iya, tapi nggak yang mood swing yang marah terus emosian gitu enggak sih. Enggak. Lebih ke Bad mood mungkin jadi kayak tapi kayak lihat apa-apa kayak kasihan gitu. Maksudnya mellowan lagi. Kakak kalau lihat gitu TikTok loh. sekarang bisa nangis beneran. Kayak mellowan. Kakak bisa nangis beneran kalau lihat Makanya TikTok. kayak Kayak lebih tapi udah tersentuh. tapi kalau kadang kan bad mood nggak pengen ngelakuin apa-apa, itu pernah nggak? Nggak pengen Gara-gara ngelakuin hamil ini? apa-apa? Iya.
Aku nggak mau nyalahin hamilnya sih sebenarnya. Itu emang Cuma kita ada fase kayak gitu nggak sih emang? Oh. Iya kan? Jadi emang bukan bawain bayi. Enggak, kayaknya enggak mau nyalahin hamilnya kalau terkait kemalasan ya sepertinya. Karena emang kita terkadang ada fase itu kan. Biasanya nggak cuma wanita hamil aja gitu yang mengalami. Karena hari ini kayaknya gimana sih ngapa-ngapain deh, mager deh gitu. Baiklah. Seperti kita boleh minum dulu gak sih? Boleh dong. Agak seret gitu ya rasanya ya. Kok nggak cheers sih? Cheers. Kayak bagus gitu lah. Ya ampun sis cash. Wow. Membawa wanita hamil jadi isinya air putih. Emang kalau nggak hamil apa? Teh. Oh, teh gitu ya. Boleh. Lebih banyak-banyak ya. Pantangannya apa sih? Pantangan Soda. Terus kopi, durian ya. Durian. Sebenarnya nggak tahu sih. Masih banyak bilang yang dokter sebenarnya boleh. Ada bilang yang nggak usah lah, nanti panas gini-gini. Cuma kembali ke kita yang masing-masing nggak sih? Kalau baca-baca tuh soalnya ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Kopi juga gitu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Kakak minum kopi nggak? Enggak. Lebih baik nggak? Kakak memilih untuk enggak. Durian juga kakak memilih untuk enggak. Itu kalau durian karena memang dia beraroma ya. Jadi kayak udah enak dulu nih, padahal suka banget. Nah itu ada dua itu yang Kopi dan durian. Yang kakak suka banget tapi kakak nggak bisa. kopi, durian, seafood. Seafood. Kalau kopi itu bukan karena nggak bisa. BT-nya dapat mau. sih. Ini BT-nya dapat sih. Loh, kalau kopi karena emang memilih untuk nggak usah deh kayaknya. Gitu. Tapi kalau durian ada nggak usahnya, ada pengen nggak ada, nggak usah deh. Tapi ada nggak maunya juga karena bau. karena aroma, ya. Gitu. Strong Seafood aku mau, nggak bisa. Mau banget ya. Mau banget. Kangen loh. Besok ini ya kita langsung kulineran ya kalau udah ya. Adanya diajak. Ayo Dede, ini loh yang namanya seafood yang kemarin nggak nak. mau. Gitu. Mama suka banget sekarang ini. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak yang 7 bulan dulu aja kali ya. Boleh. Oke, yang 7 bulan itu sebenarnya apa yang bikin acaranya itu gagal? Bukan gagal. Bukan gagal guys sebenarnya. Gimana ya? Dipindahkan aja jadi tiada. Iya, yang tadinya ada jadi nggak ada dan jadi doa bersama aja gitu. Iya, diubah gitu ya. Diubah jadi doa bersama. Karena kemarin itu sebenarnya rencananya 7 bulanannya ada di tanggal 26 Desember. Tapi ternyata di tanggal 26 apa 28 sih? 26. Harusnya tanggal 26. Tapi di tanggal 21 kah ya? 21 Kakak opnam. Iya, tiba-tiba Si cantik ini opnam malam-malam jam 2. Saya ditelepon panik kita. Iya benar. Soalnya kan ya itulah ya. Ada sempat terjadi kontraksi palsu guys. Dan akhirnya harus opnam selama 3 hari. Berarti 21, 22, 23 pulang. Nah tapi setelah pulang itu sama dokternya adalah disuruh bed rest selama 2 minggu. Gitu. Gak boleh turun dari tempat tidur kecuali hal penting. Ke toilet masih toleran, masih boleh mandi, tapi sama duduk gitu-gitulah maksudnya. Masih yang gitu-gitu aja gitu. Lah, acara kita di tanggal 26. Kalau kakak baru keluar rumah sakit tanggal 23 kan. 23, 24, 25, 26. Ya sih masih 3 hari, tapi kan suruh bed restnya 2 minggu. Nanti daripada gimana-gimana, ya udah deh, akhirnya kita berdiskusi dengan mama, papa, ibu, ayah, karena ibu ayah dari Batu Raja udah sampai Jogja demi acara Jogja, itu. iya bener. Semuanya udah terpreparekan mungkin 80% ya. Iya, udah 80%. Udah kita udah fitting segala macam. Emang sudah sangat dipreparekan guys, tapi yang namanya untuk para vendor iya, semuanya juga. mohon maaf sebesar-besarnya. Karena yang namanya juga force keadaan major ini jadi kemarin nggak bisa terlaksana. Iya. Gitu. Terima kasih pengertiannya. Terima kasih pengertiannya. Karena yang namanya keadaan ibu hamil lebih tepatnya tuh nggak bisa diduga, bahkan keadaan kita sendiri aja nggak bisa
diperkirakan kepastiannya gitu kan, apalagi ibu hamil yang ada 2 nyawa gitu, nyawa ibunya dan nyawa dari bayinya. Mau ada janjian tuh kadang takut gitu. Aduh udah Bisa janji. nggak ya? Udah janjian ntar hari ternyata aku nggak bisa, gimana ya? Lebih ke parah ke situ. Kalau Kayak gitu. Gitu. Jadi kemarin akhirnya karena ibu ayah semua udah ngumpul juga di Jogja, udah nyampe bahkan ya. Udah nyampe di Jogja, jadinya kita ubah menjadi acara doa bersama dalam rangka, ya masih dalam rangka 7 bulannya Dedek bayi. 7 bulan memang lebih banyak ya? Lebih banyak karena sebenarnya tadinya mau di awal Desember. Tanggal 3 Desember kalau nggak salah, 34 ya, 34 Desember mau di awal Desember, tapi kita pikir kan di bulan ini juga di pertengahan hampir akhir ibu kan mau ke ibu ayah mau ke Jogja, jadi sekalian aja biar rame. Karena 4 bulanan kemarin nggak bisa ikut, nggak bisa, masih kerja kan, jadi nggak bisa ambil libur, jadi ini mumpung bisa ngumpul semua makanya kita nggak apa-apa kan, yang penting masih di area 7 bulan lah ya gitu. Walaupun lebih banyak ya. Tapi masih di 7 bulan itu gitu. Ya udah akhirnya begitulah, kita akhirnya pengajian di tanggal 25 ya. Iya. Ya kita pengajian di tanggal 25 dan akhirnya di rumah gitu. Tapi enggak gelo kan? Enggak, kalau kecewanya enggak lah, kan demi kesehatan semuanya dan mama milnya juga. Iya, gitu. Betul, biar Dedek bayinya aman guys. Deg-degan juga kan. Iya. Itu apalagi di hamil pertama. Hamil pertama jadi kayak gak ada bayangan gitu, kontrasi palsu tuh apa, masih asing banget kan. Mungkin kakak sering dengerin orang bilang ada kontrasi palsu, tapi aku yakin kayak kakak nggak pernah ngerasainnya kan. Jadi kayak gimana sih? Ya sakit perut aja gitu. Gimana sih? Aku penasaran ini bingung kan, nggak bisa dijelasin. Ini mungkin bisa jadi informasi tambahan buat aku ya, kayak yang aku kan bener-bener awam banget ya tentang hal itu karena masih jauh banget ya umur aku untuk ke situ gitu ya. Jadinya jangan dulu. Jadi kayak aku pengen tahu nih, kontraksi palsu tuh apa bedanya sama kontraksi asli? Kan kontraksi nggak tahu juga kontraksi aslinya gimana. Apakah kontraksi asli itu rasanya sama tapi tiba-tiba bayinya keluar buka jahitannya gitu? Belum kan? Belum. Iya. Tapi kenapa bisa dibilang itu palsu? Ya karena kalau katanya ya udah rasanya kontraksi itu ya kayak gitu. Seperti itu. Cuma kan ini kan kemarin belum memasuki usia lahir gitu loh. Terus nggak tahu sih kenapa disebut palsu apa enggak tuh, karena mungkin sebenarnya harusnya belum masanya kontraksi tapi sudah kontraksi gitu. Disebabkan oleh? Kalau kemarin karena ada ISK, kalau kakak ISK itu infeksi saluran kemih ya. Jadinya itu yang bikin adiknya pengen cepet keluar. Itu yang memicu kontraksinya itu. Gitu. Tapi itu kan kalau misal kontraksi gitu kan bisa prematur, kan udah masuk 7-8 bulan. Belum memenuhi syarat. Syaratnya kan Dedek bayinya kuat dulu, terus berat badan dan lain-lain biar lahirnya aman gitu kan. Aman kan belum sama sekali. Belum. Makanya terus agak panik gitu. Jam 2 pagi ditelepon. Itu posisinya tuh aku lagi tidur kan sama mama, lagi tidur tapi posisi aku tuh kebangun gitu. Jam 2, jam 2 udah nunggu di IGD itu udah. Jam 2-an tuh tiba-tiba ditelepon, karena aku kalau misal HP ku bunyi, aku tuh pasti langsung ngecek gitu kayak. Nah, even kayak cuma notif yang kencang banget guys. Iya. Ada notif. Tentang handphone peka sih, kayak misalnya ada notif aja tuh masih kayak gerak. Dan aku bisa bedain mana notif HP aku, mana HP lain karena kan beda ya notifnya. Alam bawah sadarnya itu kayak tahu ini handphone aku gitu kan. Terus di jam 2 ditelepon. Mbak Dini yang nelpon, karena kakak kan nggak mungkin nelpon ya, kakak lagi. Ya nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin dong telepon. Terus HP. Tiba-tiba ditelepon sama Mbak Dini, ngomong mama mana gitu. Malam-malam nyariin mama, wah
parah ini masih ada apa-apa. Dan aku udah kayak, wah, terus aku bangunin mama, mah kakak di UGD.